Jadi kalau di luar, terlihat dari luar IGD tidak terlihat aktivitas apapun. Ya karena memang seperti itu COVID. Jadi harus masuk dulu ke dalam seperti bebek berenang. Di atas terlihat tenang, di bawah kita begini. Ibaratnya dia jadi seperti itu. Tadi di posko juga rame banget. Udah 17A, udah diendus belum sekian. Gue dong. Udah oke. 601. Momen paling banyak itu emang sekarang minggu-minggu ini atau Iya, sebulan ini banyak. Biasa pasien IGD itu awal-awal 300, 400 gitu ya sebulan. Ini sekarang bisa 900 per bulan. Itu luar biasa. Orang kalau melihat orang yang nggak pakai baju APD lengkap masuk ke dalam pasti takut. Kondisi bunyi monitor di mana-mana, cengap-cengap semua, itu pasti takut. Jadi ya inilah kita lagi diuji. Ini baru datang ini udah lihat. Alhamdulillah berapa minggu? 14 ribu. 14 minggu. Ada triase depan, ya kayak edukasi dulu bahwa kita memang ruangannya penuh, ya menunggu di IGD. Kalau sekarang ini kan banyak nih, oksigen kita juga habis semua nih. Nah yang kita khawatirkan itu pasien datang sendiri, membutuhkan oksigen, kita bingung mau gimana lagi. tapi momen-momen gitu itu terjadi nggak Bang? Sering, iya. Kita aja pakai oksigen portable, karena oksigen yang nempel di bedhead di dinding itu kita kehabisan. Jadi kita pakai oksigen portable yang gede itu, ditarik ke sini. Saking kurangnya oksigen. Kadang ada juga yang butuh ruang ICU kita penuh, menunggu di sini, meninggal di sini juga. Yang udah pakai ventilator. Enggak, ruangan ini nggak ada dong? Belum ada, cuma tadi kan katanya ini ada kosongan isinya. Dari ambulan Bayangkara, Brimob. Untuk pasien belum ada ruangan. Ya, gimana ya? Kita mau menerima pasien, cuman kapasitas kita udah penuh seperti ini. Tapi ini tuh sebetulnya udah nggak ideal ya, dalam artian overload kan sebetulnya. Iya, kita udah perlu ini. Kita tuh idealnya ya, ideal itu bednya tuh ada 18. Cuman ini pagi ini kita ada 32 pasien, 30 hampir 20. Jadi bednya tuh ada di Di luar
lorong-lorong. Harusnya kan ada di itu kan, itu normalnya. Biasanya kita harusnya ada pembatasan pasien, sosialisasi juga tadi ada. Yang mau gak mau, gimana lagi? Puncaknya maghrib, biasanya di segini tuh 50-an. Makanya emang udah itu apa jaraknya juga dempet-dempetan kan. Jadi pergerakan antara satu dengan lainnya susah. Lalu kalau ada kegawat daruratan juga susah. Apa Pak? Infusnya habis. Bentar ya. Itu ada 2 yang lagi dikirim. Iya. 3 sampai Oh 3 ya. Jadi 5 kan? 5. Yang 3 lagi yang mana? ke atas teranak. Berarti kan semakin malam malah semakin banyak, mungkin karena hasil swab pada keluar siang atau menjelang sore, jadi cenderung pasien-pasien berdatangnya sekitar jam segitu. Kalau yang sudah gawat darurat kami pasang semua di jalur merah. Jalur merah kami ini, jalur kuning kami itu. Kalau memang terpaksa ya semua kita pakai sebagai jalur merah. Mau nggak mau. Pernah ada satu momen itu dalam artian yang kondisinya pasiennya mungkin berat semua gitu. Itu sering mas, sering terjadi. Jadi ini pasien merah kan memang gawat. Sebenarnya yang kuning agak lebih ringan, sedikit lebih rendah dari yang merah. Ya kalau memang merah full, mau nggak mau yang kuning kita pakai sebagai merah. Ada keadaannya di mana semua jalur jadi merah, ada. Karena kebanyakan pasien-pasien merah walaupun sadar penuh, ketika dicek oksigennya atau saturasi oksigen dalam tubuhnya kira-kira semuanya di bawah 95. Jadi semuanya harus butuh alat bantu nafas. Lihat aja di dalam IGD itu seperti ICU, karena kondisinya jelek-jelek. Karena memang di pasar minggu itu kondisi sedang sampai kritis yang kita rawat. Kalau pasien lagi crowded, tapi kebanyakan udah pasien meninggal di jalan. Iya, jadi kesini udah meninggal di sini. Cuma ada juga pasien yang di sini memang keadaannya kritis, ya meninggal di sini ada. Kebanyakan sudah isolasi mandiri. Ada beberapa kasus yang orang tua dia sudah isolasi mandiri di rumah, mungkin karena keluarga takut dibawa ke rumah sakit, takut terpapar, sampai di kami oksigennya sudah sangat turun, tapi mungkin sudah beberapa hari di rumah keadaannya seperti itu. Karena kan kalau di COVID itu ada namanya happy hypoxia itu, kalau kita tidak punya alat yang pengukur oksigen, kita juga nggak tahu sebenarnya oksigennya pada orang tua, pada anak atau siapapun turun apa tidak. Di luar negeri ya, saya nggak tahu kalau di sini ya. Ada satu momen yang dalam artian ketika alat mungkin sudah habis, jadi memprioritaskan pasien yang mungkin umurnya lebih muda dulu atau yang kan selamatnya itu lebih besar itu. Pernah nggak momen itu terjadi di sini gitu Pak? Kalau sini ada. Kadang kan kita kalau misalkan pasien udah lansia, kita edukasi dulu ke keluarga. Jadi sebelumnya kita nggak langsung main pindahin aja. Udah ini aja yang ambil prioritas. Jadi mana yang benar-benar membutuhkan, kadang kita kebingungan juga nih. Ada datang dengan oksigen dengan kondisi seperti ini, terus gimana gitu kan? Mana yang harus saya melihat lagi, dia udah saturasi udah naik 100, kita coba dulu dia nggak tanpa oksigen, bisa nggak? Kalau memang terus menurun, ya kita nggak bisa maksain. Kita kembali ke edukasi lagi, Bu, kita udah penuh, ini yang mau gimana? Tapi dalam artian ya maksudnya momen-momen kritis kayak gitu gitu orang tuh terus gitu ya. Terus setiap hari. Pak, jangan sabar lagi ya, kan urusannya ya. Nanti kan sembuh-sembuh nggak pulang-pulang ya. Ini sebetulnya yang dinamakan disaster. Disaster, tapi masalahnya seperti ini. Disaster semua rumah sakit. Harusnya kalau disaster tuh kita udah terjadi disaster, kita kirim ke rumah sakit sekitar.
permasalahan yang ada saat ini, rumah sakit sekitar semua full, semua pada help juga. Jadi bingung. Mereka juga sama, disaster juga. Ya, makan dulu, nanti dingin. Jangan lupa semuanya nanti dicek kalau nggak diminum. Ya. Sebetulnya ini pasien banyak, ini belum puncaknya. Justru ini baru menuju puncak. Nah itu tenaga tim itu memang udah pada habis. Disitulah satu kesatuan teamwork harus saling menyemangati antara satu dengan yang lainnya. Jadi ini berdoa terus ya, berdoa, minum obat yang rajin. Jangan kayaknya untung gitu, enggak ya, harus positif thinking. Semangat ya Pak ya.